Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali pada tutorial penggunaan Google Classroom. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Baik, kita masuk ke dalam Google Classroom kita. Kemudian di sini kita akan ditampilkan kembali kelas-kelas yang sudah kita buat. Apabila kita memiliki banyak kelas, maka tampilannya seperti ini ya, kotak-kotak dengan masing-masing judul kelas yang sudah diberikan. Saya masuk ke salah satu kelas yang sudah saya buat, lalu kita lihat kembali di sini. Ya, di bagian atas ini adalah tab-tab yang memang sudah disediakan oleh Classroom. Yang pertama tab Stream ya. Stream ini berfungsi sebagai tampilan depan di mana kita bisa berkomunikasi dengan siswa ya. Jadi berkomunikasi dengan kelas di sini. Kita bisa membuat dan men-schedule pengumuman-pengumuman dan juga merespon kepada pesan-pesan yang dikirimkan oleh siswa. Ya, di sini ada kotak teks yang bisa kita klik. Lalu karena kita sudah memiliki beberapa kelas, maka di sini ada pilihan list apakah kita ingin mengirimkan ke salah satu kelas saja atau mau beberapa kelas ya. Ini yang muncul di sini adalah kelas yang kita buat ya, kita sebagai teacher. Kebetulan saya membuat 2 buah kelas, yaitu kelas TIK dan kelas bahasa Arab. Kalau saya ingin mengirim pesan untuk semua kelas yang saya ampu, maka bisa kita klik ini. Apabila hanya satu kelas saja, kita klik yang di sini saja. Ya, lalu di sebelahnya kita juga bisa memilih apakah ingin dikirim ke seluruh siswa kita atau tidak. Nanti kalau sudah ada siswa yang masuk ke dalam Google Classroom kita, maka akan muncul nama-namanya di sini. Ya, lalu kita ketik pengumuman apa yang ingin kita berikan. Misalnya saya akan menyampaikan bahwa kelas TIK akan segera melaksanakan atau ada tugas yang perlu dikerjakan oleh siswa. Ya, misalnya sudah dikirimkan demikian, maka pesan ini akan dibaca oleh seluruh siswa yang menjadi siswa kelas kita. Baik, selanjutnya kita akan membahas menu classwork ini. Dengan menu classwork ini atau tugas kelas ya, kalau bahasa Indonesianya, kita bisa memberikan tugas kepada kelas kita di menu classwork ini ya. Kita bisa membuat tugas dan pertanyaan, lalu menggunakan topik untuk mengorganisasikan classwork kita menjadi modul atau unit ya. Dan juga kita bisa mengatur ya pekerjaan ini atau tugas-tugas ini, bagaimana siswa akan melihat tugas yang sudah kita kerjakan, kita atur di sini juga. Baik, ini ada tombol create ya, tombol membuat. Ini ada bisa membuat assignment atau tugas, membuat tugas yang sifatnya berupa pertanyaan, kuis. Ini menggunakan Google Form, langsung ditampilkan Google Form kalau kita klik ini. Lalu juga membuat sekedar pertanyaan saja yang langsung dijawab oleh siswa.
tanpa menggunakan Google Form, menggunakan ini question. Lalu material ini materi ya sifatnya, siswa hanya membaca saja, tidak mengerjakan tugas, jadi tidak ada yang di-post oleh siswa untuk materi. Use post ini untuk menggunakan post-post yang sudah pernah digunakan, dan topik untuk mengorganisasikan tugas-tugas apabila kita memiliki misalnya bab-bab tertentu supaya lebih terorganisasi. Topik ini akan muncul di sebelah kiri sini kalau kita sudah buat. Kita coba membuat topik dulu. Misalnya ini kan pelajaran TIK misalnya. Topik itu bisa misalnya bahasan yang pertama dibahas Office misalnya. Ya. Lalu topik berikutnya, nah ini akan muncul di sini topik. Lalu di tengah juga muncul topik Office misalnya. Kita tambahkan saja lagi misalnya topik IoT misalnya, sekarang zamannya IoT, tambahkan IoT. Lalu satu lagi topiknya misalnya programming, web programming deh. Programming. Oke, kita add. Maka bisa kita lihat di sini sudah muncul topik-topik yang mana nanti setiap assignment materi atau tugas-tugas itu bisa kita arahkan untuk masuk ke kamar-kamar yang sudah kita buat gitu ya. Baik. Misalnya saya akan mencoba membuat sebuah materi. Saya mau buat materi membahas tentang Office misalnya. Maka kita masukkan saja judul dan juga materi yang ingin kita buat ya. Ya, misalnya judulnya mengenal Microsoft Word 2019. Setelah kita memberikan judul dan deskripsi dari materi ini, deskripsi ini sifatnya opsional ya. Sebenarnya kalau deskripsi ini lebih ke arah apa sih isi dari materi tersebut ya. Jadi kalau di sini perintah ini kurang pas sebenarnya, ini untuk assignment kalau perintah seperti ini. Apabila sudah kita isi deskripsi di sini, kita bisa menambahkan di sini ada dua menu, yaitu ada add tambahkan atau create. Kita klik saja. Kalau add ini kita bisa menambahkan file dari Google Drive ya. Google Drive adalah tempat penyimpanan cloud yang disediakan oleh Google untuk akun Google ya. Apabila kita sudah menyimpan file-file di Google Drive, kita bisa akses Google Drive ini. Yang link ini apabila kita ingin memberikan link ke website lain, kita bisa membuat siswa itu melihat materi ke tulisan yang ada di blog seseorang misalnya. Kalau yang file ini kalau kita ingin mengupload file yang ada di komputer kita. Nah, jadi bedanya kalau Google Drive dari cloud, kalau file ini dari komputer kita. Nah, sedangkan YouTube ini kita ingin melampirkan di sini video yang ada di YouTube gitu. Baik, kita akan coba untuk menampilkan YouTube dulu deh di sini ya. Kita klik YouTube. Lalu kita bisa memasukkan URL-nya kalau kita sudah tahu. Tapi kalau belum tahu, kita bisa search dulu di sini. Misalnya Word
2019 ya. Kita cari dulu. Ada Microsoft Word 2019 full tutorial ya. Ya, kita tinggal pilih saja di sini mau pakai yang mana. Ya, misalnya kita klik ini, kita add, sudah. Lalu kita lihat di sini sudah ada video YouTube yang muncul yang nanti bisa diakses oleh siswa. Dan di sini kita lihat ada isian materi ini ingin ditujukan ke kelas yang mana. Ini bisa kita lihat ya. Kalau kita sudah punya banyak kelas, kita bisa pilih mau diarahkan ke kelas yang mana. Ya, lalu juga ke student yang mana, apakah seluruh student atau hanya siswa tertentu. Nah, lalu jangan lupa karena kita sudah membuat topik, kita bisa klik di sini, topiknya sudah muncul yang tadi kita buat. Karena ini membahas Microsoft Word, maka topiknya Office ya. Sudah di sini terlihat pada proses shaping. Dan yang perlu diperhatikan adalah penggunaan menu-menu di sini ya. Di sini kalau kita klik ada beberapa pilihan menu, ada pause, schedule, save draft, discard draft. Kalau kita masih bekerja belum selesai, kita bisa klik save draft ya. Save draft ini kita hanya mengerjakan materi mentah kita, masih di dalam Google Classroom, belum bisa dilihat oleh siswa ya. Kalau suatu saat kita pergi dulu lalu ingin mengerjakan lagi, kita tinggal balik lagi. Ada di sini ya, di topik Office, lalu bisa kita klik di sini ada menu titik 3 ya. Kalau yang menu titik 3 yang atas, kalau kita klik ini ada untuk mengganti nama, mendelete, mengcopy link, atau memindahkan ke atas nih posisi Office, misalnya mau ada di atasnya IoT, itu bisa di move up misalnya. Nah, ini Office mau kita taruh di paling pertama dulu deh. Setelah Office baru belajar web programming, baru IoT misalnya. Itu tadi menu yang ini ya, move up, move down. Lalu kalau ingin mengedit lagi yang tadi assignment atau materi mengenal Microsoft Word, ini statusnya kan masih draft tadi. Kita klik lagi, lalu kita edit. Nah, kita bisa melakukan apakah kita ingin mempostnya sekarang atau mau di schedule. Misalnya kita inginkan siswa baru bisa melihat di besok misalnya pada jam tertentu, kita gunakan schedule. Tapi kalau kita pilih post, maka pada saat ini juga akan terkirim dan siswa bisa melihat materi ini. Saya akan mencoba untuk di post sekarang ya. Ya, post mengenal Microsoft Word 2019. Student, siswa akan melihat materi ini di stream secara immediately ya, langsung bisa melihat di stream mereka. Post ya. Ketika kita mempost sebuah materi, maka nanti di stream siswa di sini akan terlihat ya seperti ini. Langsung tercatat di sini bahwa nama guru yang bersangkutan telah memposting sebuah materi dengan judul mengenal Microsoft Word 2019 ya. Demikian untuk membuat materi. Selanjutnya, setelah kita membuat sebuah materi, biasanya kita ingin mereka untuk mengerjakan tugas ya, sebuah latihan misalnya. Nah, kita bisa membuat assignment ya. Assignment ini misalnya kita ingin siswa kita untuk mengerjakan sebuah ketikan begitu menggunakan Microsoft Word. Kita bisa membuat tugas di sini.
Nah, di sini sudah kita buat assignment atau tugas kepada siswa dengan judul membuat dokumen ya. Dan instruksinya juga sudah di sini kita isi. Buatlah karangan bebas menggunakan Microsoft Word 2019. Ya, ini sudah dibuat instruksinya. Lalu karena kita tidak ingin menambahkan sesuatu file yang harus dibaca oleh siswa, maka ini cukup assignment seperti ini. Nanti mereka akan membuat dokumen di Microsoft Word dengan ketentuan yang sudah kita buat. Tapi kalau kita ingin misalnya siswa membuat dokumen dengan cara mengetik naskah yang memang sudah disediakan, maka kita perlu menambah file di sini. File apa yang ingin diketik oleh siswa gitu ya. Nah, karena di sini perintahnya karangan bebas, maka mereka bebas membuat tulisan apa saja. Kalau kita ingin mereka mengetik naskah tertentu, berarti kita tambahkan file ya di sini. Lalu kita pilih dari komputer kita, dari device kita ya. Dalam hal ini komputer kita. Lalu kita select misalnya. Lalu naskahnya yang mana kita arahkan ya. Misalnya filenya inilah kita anggap. Nah, lalu setelah dipilih kita upload, klik upload. Maka di sini muncul file yang harus diketik oleh siswa ya. Dan di sini juga ada pilihan apakah siswa bisa melihat saja, bisa mengedit, atau dibuat copy untuk setiap siswa. Demikian, dan kalau diklik ini filenya akan terbuka di misalnya di browser Google Classroom, browser Chrome ya. Tapi karena memang ini tugasnya karangan bebas, maka ini tidak perlu. Kita bisa delete dengan mengklik tanda silang. Demikian. Lalu setelah itu jangan lupa ini juga dimasukkan ke dalam topiknya, yaitu Office. Dan apakah kita ingin assign sekarang juga supaya bisa dikerjakan oleh siswa? Kita coba untuk men-schedule ya. Kita pilih schedule. Misalnya mau dikerjakan besok pukul 8, kita klik saja ya, maka dia akan berwarna abu-abu, artinya baru bisa dibuka oleh siswa besok pada pukul 8 ya. Tertulis di sini scheduled for tomorrow pukul 8. Dan di stream adakah yang muncul di sini? Oh tidak, kalau dia hanya scheduling saja tidak muncul di stream. Ketika masuk waktunya besok pukul 8, maka streamnya akan seperti ini juga ya. Demikian sementara untuk membuat assignment. Baiklah, selanjutnya saya ingin menambahkan sebuah tugas kepada siswa di kelas saya untuk membaca artikel yang berkaitan dengan pembelajaran Office ini yang ada di internet. Maka caranya hampir sama dengan yang telah kita lakukan pada saat membuat penugasan mengenal Microsoft Word. Kita tambahkan saja lalu assignment, penugasan. Saya ingin menambahkan sebuah link kembali agar siswa bisa melihat website yang berkaitan dengan tips dan triks menggunakan Microsoft Word untuk menyelesaikan sebuah tugas ilmiah. Maka saya tambahkan link yang sudah saya ketahui linknya, lalu saya tambahkan di sini ya. Lalu add link.
Ya, sudah muncul di sini judulnya. Nah, tinggal kita menambahkan di sini judul dan instruksinya. Ya, di bagian instruksi sudah kita tambahkan di sini peran atau pesan yang menunjukkan langkah-langkahnya supaya siswa tidak lupa ya. Jadi diklik link yang sudah disertakan di sini. Lalu setelah mereka selesai membaca, kita minta untuk membuat resume menggunakan Microsoft Word, lalu kirimkan filenya melalui menu upload yang ada di tampilan siswa. Dan juga jangan lupa siswa itu menyerahkan dengan mengklik tombol turn in atau serahkan. Nanti kita akan membahas bagaimana tampilan Google Classroom ini, kelas ini yang akan tampil kepada siswa, sehingga pemahaman kita akan menjadi lebih komprehensif ya. Baik, kita lihat di sini apakah sudah masuk ke topiknya. Kita masukkan, jangan lupa. Sudah, lalu kita schedule untuk dikerjakan pada besok ya, pukul 8 misalnya ya. Sehingga dengan demikian di sini sudah tampil ini pembelajaran untuk yang akan dikerjakan pada hari ini pukul 8, lalu juga akan dikerjakan besok pada pukul 8. Selanjutnya kita akan membahas lagi bagaimana membuat atau menu yang ada berikutnya. Tadi kita membuat penugasan menggunakan menu assignment. Jadi ada lagi menu yang kedua adalah quiz assignment. Jadi apa bedanya? Kalau quiz assignment ini adalah penugasan yang sifatnya menjawab soal menggunakan Google Form. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat sebuah ujian atau tes atau ulangan atau tryout dan seterusnya, bisa menggunakan menu quiz assignment ini. Kita coba saja. Ya, perhatikan di sini. Di sini ada judul biasa, lalu instruksi, menu add dan create. Bedanya di sini ada muncul blank quiz secara otomatis, yaitu link untuk langsung masuk ke Google Form ya, dimana kita akan menulis soal dan juga men-setting tampilan untuk quiz atau ulangan kita. Jadi Classroom dapat mengimport nantinya nilai yang akan masuk pada saat ulangan nanti. Kita kan tahu bahwa di Google Form itu bisa di-set nilainya secara otomatis. Google Form langsung menghitung benar, salah, dan juga nilai dari siswa setelah mengerjakan soal. Nah, importing dari form ke nilai atau grade yang ada di Google Classroom ini bisa dilakukan secara otomatis dan bisa diatur di tombol grade importing ini ya. Di sini ada informasi import nilai ini secara otomatis akan membatasi setiap satu respon pada form per usernya ya, lalu juga mengumpulkan email address dan juga membatasi respon user pada domain yang digunakan. Jadi memang dengan demikian apabila terjadi otomatisasi import nilai dari Google Form
ke Google Classroom. Catatannya tadi ya, importnya itu terjadi pada setiap form itu satu respon per user ya. Dikumpulannya seperti itu. Baik, nanti kita lihat bagaimana implementasinya. Baik, ini bisa kita klik saja langsung kuisnya supaya kita bisa langsung mengedit soal yang kita akan buat ya. Nah, ini adalah soal Google Form di mana kita bisa mengedit soal kita. Pembahasan di sini akan agak panjang membahas Google Form ya. Kita lihat di sini ada question, ada menu question, ada response. Kalau respon ini kita akses ketika soal sudah jadi dan siswa sudah mulai menjawab. Kita akan bisa melihat hasilnya dari menu respon ya. Blank quiz ini sebaiknya kita ganti judulnya supaya memudahkan siswa melihat judulnya apa. Kalau blank quiz tidak memberikan informasi apa-apa. Ya, ini form description bisa diisi mengenai apa sih form ini diperuntukkan untuk apa misalnya. Lalu di sini ada untitled question dan karena memang tipenya adalah multiple choice, maka ini adalah soal multiple choice. Ada berbagai pilihan. Dengan mengklik ini bisa kita buat pertanyaan dengan jawaban yang singkat, short answer. Bentuknya seperti ini kalau short answer. Bisa juga paragraf. Kalau paragraf ini hampir sama dengan long answer, tapi siswa bisa menjawab dengan ketikan yang panjang ya, dengan narasi yang lebih panjang. Lalu juga ada checkbox. Kalau checkbox ini memungkinkan untuk menjawab lebih dari satu jawaban ya. Lalu juga ada drop down, ada bagaimana kita membuat file upload dan seterusnya. Saya tidak akan membahas panjang di sini mengenai Google Form. Nanti kita akan lihat sesi khusus bagaimana menggunakan Google Form dan tips dan trik membuat Google Form yang baik dan efektif gitu ya. Baik, kita anggap saja ini sudah selesai soalnya. Maka kalau sudah selesai, minimal satu soalnya. Baik, minimal kita lihat di sini ada opsi untuk menambahkan gambar ya. Kalau di soal kita ada gambar, kita bisa siapkan gambar yang dibutuhkan lalu diupload ke Google Form ini. Lalu juga kita tentukan di sini ada beberapa icon, answer key, endpoints. Kita klik saja mana yang menjadi kunci dari soal tadi. Kita klik saja dokumen misalnya. Kalau sudah kita done, lalu di sini muncul tanda checklist yang menandakan bahwa jawaban soal ini adalah dokumen. Lalu juga kita klik required untuk menyatakan bahwa soal ini harus dijawab ya. Baik. Lalu kita lihat di sini ada menu-menu pada Google Form ya, yang bisa kita nanti kita
bahas satu persatu. Lalu kalau sudah ini bisa kita, kalau penggunaan tanpa Google Classroom ini fungsinya untuk menyampaikan ke pihak-pihak yang kita inginkan untuk membuka Google Form. Kita bisa mengirim melalui email ya, bisa menggunakan link, kita copy linknya lalu kita kirim via WA misalnya. Demikian. Kita ulangi saja untuk membuat quiz assignmentnya. Oh ya, baru tampil dia di sini. Cuman karena kita tadi sudah membuat form yang sudah kita buat, maka kita tidak perlu lagi mengakses ini ya. Ini kita tutup saja, lalu kita add saja dari Google Drive form yang sudah kita buat tadi ya. Ini tadi yang sudah kita buat ya, lalu kita add, maka akan muncul di sini form yang tadi sudah kita buat. Lalu kita berikan judul di sini, penugasan ulangannya ya. Baik, berarti sudah selesai. Lalu kita jangan lupa masukkan ke dalam topik yang bersesuaian. Jika sudah, maka kita lanjutkan dengan schedule assign ini ya. Baik. Maka kita sudah memiliki 2 konten yang akan diakses oleh siswa pada hari Rabu, pada esok hari pada pukul 8, yaitu membaca artikel dan tes pemahaman ya. Maka ketika sudah masuk pada hari ketika siswa dapat membuka pembelajaran, maka tampilannya ini sudah biru semuanya ya. Demikian pembuatan beberapa konten Google Classroom melalui menu di Classwork. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.